Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyanto dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas C semester 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester. Nomor 1. Berikan satu contoh agen yang merupakan sistem komunikasi di Indonesia. Ceritakan secara lengkap tentang bagaimana agen tersebut, unsur-unsur utamanya yang meliputi orang, barang atau alat, tujuan, hasil kegiatan atau proses pengolahan data. Lalu, bagaimana cara kerja agen tersebut sehingga menggambarkan bahwa keseluruhannya merupakan bentuk komunikasi yang berada dalam sistem? Jawabannya, sistem komunikasi adalah satu kesatuan atau susunan kompleks dari sebuah sistem komunikasi yang meliputi berbagai elemen-elemen yang terkait dengannya, di mana elemen-elemen tersebut membentuk suatu kesatuan yang saling mempengaruhi, sehingga dapat dikatakan sebagai satu sistem yang meliputi objek, atribut, hubungan internal, serta lingkungan dari sistem komunikasi itu sendiri. Sistem komunikasi Indonesia adalah suatu bidang yang kajiannya membahas tidak hanya proses komunikasi saja, tetapi juga unsur-unsur di dalamnya dan hubungan di antara sistem komunikasi dengan sistem lainnya, serta bagaimana gambaran berlangsungnya sistem komunikasi di Indonesia. Contoh dari agen sistem komunikasi Indonesia adalah kegiatan diskusi kelompok. Kegiatan diskusi kelompok adalah bentuk komunikasi langsung yang dilakukan antar kelompok. Meskipun nantinya yang akan berbicara adalah perwakilan individu. Tetapi biasanya tanggapan yang muncul tidak terjadi hanya pada suatu individu lainnya. Inilah mengapa komunikasi langsung juga bisa terjadi antar kelompok. Ada banyak jenis dari diskusi kelompok, seperti misalnya diskusi antar kelompok di kelas, diskusi antar kelompok pada suatu wilayah, dan lain sebagainya. Yang jelas, kita juga harus memperhatikan cara berkomunikasi dengan baik supaya informasi yang akan kita sampaikan bisa diterima dengan baik pula. Nomor 2. Uraikan berdasarkan pemahaman saudara tentang ruang lingkup sistem komunikasi Indonesia. Jawaban, wilayah geografis. Yang pertama, kondisi geografis ini membagi sistem komunikasi Indonesia menjadi sistem komunikasi pedesaan dan perkotaan. Dalam wilayah geografi perkotaan tentu memiliki realitas yang berbeda dengan apa yang terjadi di realitas komunikasi di pedesaan. Di pedesaan, seseorang tokoh yang berpengaruh, yakni tokoh masyarakat, agama maupun pemimpin lainnya, menjadi sosok yang krusial dalam mempengaruhi sistem komunikasi yang berlangsung. Berbeda dengan masyarakat perkotaan, di mana media massa yang memegang peran dominan dalam mempengaruhi suatu sistem komunikasi. Hal tersebut disebabkan oleh kultur yang berbeda antara masyarakat kota dengan masyarakat desa. Yang kedua, media. Dilihat dari media yang digunakan, sistem komunikasi Indonesia dibagi menjadi sistem media modern dan sistem media tradisional. Media modern ini meliputi 1. Media cetak, yaitu meliputi surat kabar, majalah, dan tabloid. Yang kedua, media elektronik, meliputi televisi dan radio. Yang ketiga, media digital atau online, meliputi berita online, media sosial, dan komunikasi online. Sementara itu, media tradisional ini meliputi berbagai kearifan lokal di Indonesia yakni meliputi 1. Kesenian rakyat seperti wayang, ketoprak, dan lain-lain. Yang kedua, nyanyian rakyat seperti lagu-lagu Jawa. Yang ketiga, cerita rakyat seperti dongeng, legenda, dan lain-lain. Yang keempat yaitu ungkapan rakyat berupa peribahasa dan pepatah. Yang ketiga yaitu pola komunikasi. Dilihat dari pola komunikasinya, sistem komunikasi Indonesia terbagi atas 1. Sistem komunikasi dengan diri sendiri. Yang kedua, sistem komunikasi antar personal. Yang ketiga, sistem komunikasi kelompok. Yang keempat, sistem komunikasi massa. Soal nomor 3. Jika saudara atau saudari merupakan seseorang yang berwenang dalam merumuskan kebijakan tentang pers, apakah yang akan saudara atau saudari lakukan terhadap pers itu sendiri? Jawabannya, menegakkan peraturan bagi wartawan supaya wartawan tidak sembarangan dalam menulis berita,
dan memiliki etika yang bagus, mengingat profesi wartawan sebagai profesi yang menuntut memiliki kemampuan teknikal di bidangnya demi kepentingan publik, dan memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. Sekian jawaban UTS dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.